Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita bahas Metaverse. Oke, Metaverse lagi. Kenapa saya bahas lagi Metaverse? Sebetulnya sudah pernah saya bahas ya, beberapa bulan ke belakang atau tahun lalu lah ya, pernah saya bahas. Metaverse itu ya skema Ponzi juga teman-teman. Nah, kenapa saya bahas lagi? Karena member-member atau leader-leader Metaverse itu sekarang mencari peruntungan ya, menawarkan aplikasi atau website Metaverse itu atau platform Metaverse ke korban-korban smart wallet. Kita tahu korban smart wallet ada ribuan dan sekarang sedang melakukan upaya hukum. Insya Allah nanti akan bikin LP ke Bareskrim. Kita doakan untuk korban-korban smart wallet semoga lancar ya, dan kita doakan juga semoga nanti aset-aset bisa dikembalikan meskipun enggak 100% gitu teman-teman. Oke, di sini banyak sekali teman-teman yang promosi Metaverse di grup smart wallet. Jadi buat teman-teman korban smart wallet jangan sampai tergiur lagi dengan apa namanya Ponzi. Oke, dengan yang namanya Ponzi membayar di awal ujung-ujungnya scam juga teman-teman, dan Metaverse juga sama, suatu saat pasti scam karena skemanya sama aja seperti smart wallet dan ponzi-ponzi lainnya. Cuma yang membedakan Metaverse ini sampai sekarang bertahan itu berliku-liku teman-teman. Metaverse ini generasi ke-6 Ponzi Porsche. Oke, Ponzi Porsche. Pemiliknya si Lado Okotnikov. Jadi Metaverse ini Ponzi dari Rusia gitu teman-teman ya. Nah, bahayanya ketika semakin banyak membernya yang gabung ya sama aja seperti ponzi-ponzi lainnya, nanti kalian kalau apes ya kalian yang jadi korbannya. Apalagi ini Ponzi dari luar negeri, dari Rusia. Dan di Amerika sendiri Metaverse itu sudah bermasalah, khususnya track record si pemilik Metaverse, yaitu si Lado Okotnikov. Oke, nah di sini banyak yang promosi ya seperti ini. Ini katanya mau launching NFT Porsche Metric sama Metaverse dan lain sebagainya. Jadi di awal setahu saya Metaverse itu jual beli kafling digital dengan bisnis jaringan lah gitu, kayak MLM ya. Apalagi kalau kalian MLM-nya juga bukan MLM yang legal gitu. Di Indonesia ini ilegal teman-teman ya, jangan sampai kalian tergiur. Nah, jadi MLM-nya MLM Ponzi teman-teman, hati-hati ya. Nah, di sini jangan tergiur dengan kata-kata promosi seperti ini, anti scam, sistem tertanam di blockchain. Ya sama aja kayak smart wallet kan, modus staking crypto, Excel Group Redford sama. Cuma bedanya kalau kalian yang nggak paham dunia blockchain ya mungkin tergiur. Makanya saya wanti-wanti teman-teman jangan sampai tergiur gitu ya. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dihack, selama itu buatan manusia bisa lah ya, kecuali kalau mau bisnis atau investasi di kripto yang benar-benar lah ya. Koin-koin kripto tuh kan banyak juga. Contoh kalau mau berinvestasi di kripto ya yang jelas-jelas aja, Bitcoin lah gitu ya, jangan koin-koin micin gitu. Itu kalau kalian mau berinvestasi di kripto. Untuk Metaverse ini jual beli kapling digital. Oke. Nah, di sini saja udah nggak logis teman-teman ya. Profitnya seperti ini, profitnya. Oke, inilah rincian profit yang Anda dapatkan dalam satu siklusnya. Jadi per siklusnya itu kalian harus, misal kalian berada di tingkat siklus 1, untuk naik ke tingkat 2 itu kalian harus membayar
melakukan pembayaran gitu. Dan memang ini ada P2P-nya, jadi bisa dijual ke sesama member lah gitu. Kalau Ponzi yang familiar di Indonesia yang kayak gitu tuh kayak VTube gitu ya, cuma beda kerjaannya aja, beda modusnya aja gitu. Kalau VTube pun nonton iklan, kalau ini kan blockchain. Oke, gitu teman-teman. Modal setiap level, jadi untuk setiap levelnya, level 1 sampai 12 nih, $5, profit per siklusnya 15%, profit tanpa batas limit 200. Yang namanya investasi itu kan fluktuatif, ingat aja itu teman-teman. Yang namanya investasi itu fluktuatif. Oke, naik turun, kadang untung kadang rugi. Kalau menjanjikan profit stabil per siklusnya, per apalah gitu ya, itu kalian jangan senang, harusnya kalian tanda tanya, karena itu cenderung ke money game teman-teman ya. Kalau Metaverse ini sudah nggak ada member baru yang gabung, teman-teman lihat aja nanti runtuh sendiri gitu. Kenapa masih bertanya? Karena pertama ini dari Rusia. Biasanya kalau ponzi dari Rusia itu suka agak bertahan lama. Terus ini tuh bukan generasi pertama ya. Jadi Metaverse ini generasi ke-6 Ponzi Porsche. Oke. Ponzi Porsche yang pemiliknya si Lado Okhotnikov. Nah, ini promosi-promosinya saya kasihan ya. Kasihan kepada korban-korban smart wallet yang kemarin kena scam di smart wallet, jangan sampai kena scam lagi di sini. Oke, ujung-ujungnya kalian cari member sebanyak-banyaknya gitu kan. Kalau benar ini bisa cuan sendiri, ya udah, jangan ngajak-ngajak orang, biarin aja mereka gitu. Karena pada akhirnya Ponzi itu bakal runtuh juga kalau susah cari member baru gitu ya. Oke, kita cek track recordnya si pemilik Metaverse ini, yaitu si Lado Okhotnikov asal Rusia. Oke teman-teman, di sini ada sebuah artikel dari behindmlm.com. Oke, ini artikel luar teman-teman, bukan artikel dalam negeri ya. Cuma di sini saya terjemahkan saja pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu ya sejarahnya Metaverse. Metaverse adalah Ponzi ke-6 Lado Okhotnikov. Si Lado Okhotnikov ini ya, si pemilik Metaverse. Oke. Sebelum Metaverse itu ada 5 Ponzi yang dibikin si Lado Okhotnikov. Jadi dari track recordnya saja ini udah, harusnya kalian udah minggir, harusnya kalian udah mundur, jangan mau gitu. Nah, Metaverse adalah skema Ponzi ke-6 dari serial scammer Lado Okhotnikov. Oke, di sini sampai dikatakan serial. Serial karena berepisode gitu, berpart-part gitu ya. Di sini saja dari artikel orang luar saja. Ya, ini artikel dari luar ya. Si Lado Okhotnikov itu dikatakan scammer. Scammer adalah penipu, teman-teman. Oke. Dan di luar negeri sana, di Amerika, di Kazakhstan, bahkan di Rusianya sendiri, nama ownernya ini si Lado Okhotnikov ini udah jelek gitu ya. Cuma kalau di Indonesia, pertama memang banyak penikmat Ponzi, kedua orang awam minim literasi. Nah gitu ya. Saya terserah, setelah teman-teman nonton video saya ini, teman-teman mau memaksakan mau gabung ya terserah Anda saja gitu. Saya cuma mengingatkan bahwa Metaverse itu Ponzi asal Rusia. Nah di sini pada awal Februari 2022 Okhotnikov itu si Lado ya, pemilik Metaverse, mengumumkan Porsche. Nah nih ada track recordnya, kalian cari aja nih di artikel ini nih ya, behindmlm.com. Oke, behindmlm.com, kalian cek sendiri di Google. Oke,
Nah, di sini ya, seperti tadi yang saya katakan produknya ya, Metaverse tidak memiliki produk atau layanan yang dapat dijual eceran. Nah, afiliasi hanya dapat memasarkan keanggotaan afiliasi Metaverse itu sendiri. Jadi ini MLM, MLM-nya MLM Ponzi, teman-teman. Rencana kompensasinya di sini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada metrik-metriknya, cycle-nya. Nah, ini harusnya teman-teman udah familiar dengan skema ini ya. Skema ini yang one, ya, ini undangan langsung. Nah, ini 3, 4, 5, 6 ini undangan tidak langsung. Ya sama kayak smart wallet, kayak ponzi-ponzi lainnya. Jadi ketika si nomor 3 ini melakukan investasi, nah, akan mengalir komisi ke nomor 1 dan ke yang paling atas gitu ya. Misalnya ini ke sini 4, 5. Nah, gitu teman-teman. Jadi akan mendapatkan penghasilan dari hasil rekrut member gitu teman-teman ya. Oke, di sini cepat saja ya. Pembayaran siklus. Oke. Ini pembayaran siklusnya di sini ya. Siklus pertama di 12 tingkat cycle. Oke, Metaverse. Tingkat 1, 2 kali 2 biaya posisi 10 BUSD, kurangi 10 BUSD, dibayarkan 20 BUSD, digunakan untuk membuka tingkat 2. Nah, digunakan untuk membuka tingkat 2. Jadi untuk membuka tingkat-tingkat selanjutnya yang lebih tinggi, tingkat 2, dari tingkat 2 harus biaya posisi lagi untuk membuka tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Nah, jadi kalian akan keluar duit terus gitu ya, akan berinvestasi terus di Metaverse ini. Kalau kalian berhenti, stuck nanti ya, siap, dan ada kemungkinan kalian kena scam lebih awal. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya, jangan sampai kalian coba-coba, jangan sampai kalian coba-coba. Kalau coba-coba ini ya, misal kalian tingkat 1 dulu, nanti akan terseret teman-teman, mau nggak mau, karena kalian sudah kecemplung duit di sini. Mau nggak mau nanti harus membuka tingkat 2, membuka tingkat 3 dan seterusnya. Jadi untuk cari aman ya, kalian jangan gambling gitu, apalagi kalau kalian yang udah tahu ini ponzi gitu ya. Oke, terus pembayaran siklus berikutnya masih ada teman-teman. Nah, seperti ini ya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja, ini kesimpulannya dari artikel ini. Metaverse melihat Lado Kotnikov meluncurkan Polsek Ponzi lainnya, kali ini dengan token exit scam. Jadi ada istilah exit scam dari si Lado Kotnikov ini. Sadar bahwa setelah 5 Ponzi runtuh, bahkan investor paling bodoh pun. Nah, di sini ya teman-teman, cermati. Sadar bahwa bahwa setelah 5 Ponzi runtuh, bahkan investor paling bodoh pun sudah muak karena kehilangan uang kepadanya. Jadi orang luar negeri sana, Amerika gitu ya, ini kan nggak cuma di Indonesia, investor paling bodoh pun udah muak sama si Lado Kotnikov. Nah, cuma di Indonesia masih banyak yang belum tahu karena minimnya literasi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Hati-hati untuk yang kemarin jadi korban smart wallet, jangan sampai kena scam lagi. Oke, jangan coba-cobalah kalau ke Ponzi gitu ya. Tapi ya terserah kalian, saya cuma mengingatkan jangan sampai kalian terjerumus. Oke, kalau yang sudah pernah kena scam kan kehilangan 1 juta 2 juta juga kalian kan ngenes gitu ya. Banyak tuh korban-korban smart wallet, dari jutaan, puluhan sampai ratusan juta yang menyesal. Nah, menyesal memang selalu di akhir teman-teman. Tapi saya doakan untuk korban-korban smart wallet yang sekarang sedang melakukan upaya hukum, semoga lancar, dan saya doakan juga semoga asetnya bisa dikembalikan. Amin ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.